Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah mempertemukan kita pada malam hari ini untuk insyaallah sama-sama kita istilahnya sharing, berbagi ilmu, mungkin berbagi pengalaman dari Al-Fakir saya Muhammad Natsir Hamid Igirisa. Baik, mungkin tak banyak ingin saya sampaikan mengenai diri saya yang mungkin sudah disampaikan oleh moderator atau pemantik pembawa acara kita, entah disebut apa terserah, mau host, mau pembawa acara, moderator atau lain-lain. Pokoknya itu dia telah memperkenalkan diri saya insyaallah. Maka saya hanya mengajak pada kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam situasi pandemi ini, coronavirus COVID-19 atau terserah apa kalian sebut, intinya ini virus yang dapat membawa cukup bahaya bagi kita apabila kita tidak hati-hati terhadapnya. Dan alhamdulillah antum dan ana, kita semua yang masih mengikuti diskusi ini melalui saya, insyaallah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mengikuti bersama ini. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat akan itu. Oleh karena itu, maka mari sama-sama kita bersyukur akan itu. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah Allah masih bisa memberikan kita kesempatan ikut sama-sama di sini. Baik. Berikutnya tak lupa kita salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kepada kita ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang Nabi Muhammad katakan itu merupakan wahyu kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan itu bisa menjadi pedoman hingga akhir zaman kita. Termasuk insyaallah ada beberapa petunjuk dari Nabi SAW mengenai bagaimana kita beragama, bagaimana kita berdakwah di tengah pandemi COVID-19 ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Berbicara tentang berdakwah di tengah pandemi COVID-19 ini atau coronavirus, pertanyaannya itu simpel aja. Apa sih yang pengen kita dakwahkan di kala COVID-19 ini atau corona ini? Kenapa perlu ada materi ini? Kenapa kita perlu diskusikan? Ya, istilahnya kan kalau berdakwah ya dakwah aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat yang ke-125 yang posisi sebelah kanan di tengah, enggak ke bawah mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Itu cukup sampai situ aja. Ud'u. Itu asal katanya da'a yad'u ud'u. Ya kan gitu. Profil saya kan mungkin adalah sebagai guru nahwu, maka di pesantren Hubullah itu kalau kita kaji
Dari asal kata da'a yad'u, itu dari awal fiil madi sama mudhari'nya. Ud'u merupakan fiil amarnya, perintah untuk mengajak. Dakwah itu merupakan masdar daripada kalimat mengajak itu tadi. Da'a yad'u da'watan, kurang lebih begitu. Nah, maka apa yang perlu kita ajak di sini di masa COVID-19 ini? Apa yang perlu kita ajak? Apa yang perlu kita dakwahkan? Apa yang kita perlu ajak dalam sabili rabbik? Gitu. Apa jalan Allah yang Allah turunkan di COVID-19 ini gitu. Nah, jalan Allah ini tentu menuju syariatnya. Ya kan? Tentu menuju syariatnya. Syariat-syariatnya itu setelah kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada berupa mungkin kita tahu bersama sholat, kita tahu bersama puasa, kita tahu bersama mungkin haji, kita tahu bersama mungkin ada ibadah-ibadah yang lain, zakat. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana kita mendakwahkan hal-hal seperti tadi itu? Jadi istilahnya kayak pertanyaannya itu adalah seperti bagaimana kita mendakwahkan orang dikala lagi social distancing ini, lagi physical distancing. Kita tidak bisa langsung berjamaah kumpul. Nah, seperti ini kan, antum melihat ana dari sini, ana entah bagaimana melihat antum. Ya kan? Nah, mungkin ana lewat chatting WhatsApp, ya. Ana menanggapi insyaallah. Nah, dan ana tidak lihat muka antum gitu. Tapi antum bisa jadi melihat ana. Nah, tapi ini kan bisa jadi merupakan dakwah di era modern. Nah, kalau dulu mungkin pakai surat gitu, tulis dakwahin hari ini sampai bulan depan. Nah, kita kan hari ini dakwah hari ini, alhamdulillah sampai hari ini, gitu ya. Nah, saya pertanyaannya mungkin bagaimana nanti kita menjalankan syariat, kita mendakwahkan hal-hal. Kalau kita berdakwah, kita mengajak, harusnya kan ada orang diajak di depan kita yang kita ajak bicara. Tapi ini bisa jadi saya berbicara satu arah. Tapi nanti sebentar mungkin insya Allah kita ada sesi bertanya jawab ya. Bukan tanya juga, istilahnya sesi sharing apa yang Anda pribadi ketahui, di sharing dengan antum. Tidak usah terlalu menguji atau mengapa, karena istilahnya kita akan berbagi di sini. Sama-sama kita istilahnya apa ya? Berbagi ilmu kita di sini. Mungkin ada hal yang antum ketahui, Anda belum tahu. Atau ada yang hal Anda tahu, antum belum tahu, ya kan? Baik. Nah, maka pertanyaannya apa yang perlu kita ajak di sini? Sholat. Oke, mungkin kita mulai dari sholat ya. Kita ajak orang untuk berbuat baik untuk hal sholat. Tapi bagaimana kita mengajak orang sholat di kondisi pandemi ini? Hatta sekarang sudah ada putusan-putusan, hatta mungkin di beberapa belahan dunia, hatta di Indonesia dan mungkin di daerah saya di Gorontalo pun sudah ada fatwanya bahwa untuk ibadah, nanti kita bilang masalah, ibadah bukan masalah ya. Tapi itu kebutuhan kita. Nah, tapi kita berbicara misal tentang sholat, sudah muncul di beberapa negeri sampai di negara kita juga, itu untuk mengganti lafaz azan dengan shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Nah, ini kan bermakna bahwa kita dianjurkan, disunnahkan untuk sholat di rumah. Begitu. Berarti pertanyaannya, Ustaz, akhi, brother, ini kan kalau kita lihat bahwa perintahnya anjuran ya, sunnah. Berarti kalau kita ke masjid tidak apa-apa dong. Seru juga kan pertanyaan kayak gini ya. Nah, maka sebenarnya apa yang perlu kita perlu kita lihat di sini. Bahkan kalau mungkin di daerah kami di Gorontalo itu baru berupa tausiah, belum merupakan fatwa. Tapi ada di beberapa tempat itu hatta
kok tidak, istilahnya kalau bahasa orang dia badengar, dia mau dungohu, apa istilahnya lagi, pokoknya bandel lah gitu, OTP kalau orang bilang orang tidak pembadengar, ya pokoknya nggak mau dengar gitu atas perintah, atas anjuran, atas apa, maka itu sampai di rotan begitu. Itu kemarin saya melihat ada berita di YouTube dikirim dari beberapa teman saya di pusat di Jakarta. Ada katanya di daerah bukan Jakarta juga, tapi di Papua. Itu katanya polisinya itu sampai mau adakan mulai hari Senin tadi ini di Papua sana, Jayapura, Papua Barat kalau tidak salah. Itu kalau tidak ada keperluan setelah jam 2 siang itu akan di rotan bagian tulang belakangnya itu. Jadi istilahnya kalau masih ada orang yang berkeliaran tanpa ada keperluan, pokoknya apa saja kecuali petugas medis, polisi atau yang berwenang untuk menjaga, maka itu akan di rotan dengan kuat di bagian belakangnya. Nah, ini kan pernah mungkin ada beredar video viral ya di WhatsApp antum, di Facebook antum, di media sosial antum. Itu ada di India, mungkin orang lagi sholat Jumat atau di sebelah mana gitu kan, itu orang lagi sholat diusir gitu. Nah ini kejam banget gitu. Bahkan ada mungkin beberapa kalangan kan mungkin mengatakan bahwasanya ya kita nggak takut sama corona, nah kita takutnya sama Allah gitu. Nah itu kan sampai ada muncul berbagai argumen mereka yang mungkin sampai di beberapa media sosial terjadi perdebatan. Tapi coba kita keluar dulu dari situ, kita keluar dari perdebatan dulu, kita melihat dari sisi maqasid syariah. Tujuan daripada syariat ini apa sih gitu? Tujuan daripada syariat ini apa? Kurang lebih kan ada 5 yang kita ketahui bersama. Atau kalau macam belum kita ketahui, maka ini silakan biasanya di kajian usul fikih atau di fikih ada 5 tinjauan, 5 tujuan daripada syariah ini. Kenapa diadakan syariat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah menurunkan syariat? Kurang lebih ada 5 tujuannya. Mungkin kalau antum punya 6, 7, 8, nah terserah itu antumnya. Tapi yang saya tahu 5 aja. Nah, apa saja itu? Yang pertama, itu ada hifzuddin, menjaga agama. Ini urutan paling atasnya. Kemudian yang berikutnya itu ada yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga itu hifzun nasl. Kalau bukan hifzun nasl, hifzul akal dulu. Hifzul akal, menjaga akal. Kemudian hifzul nasl tadi, menjaga keturunan. Kemudian yang terakhir itu hifzul mal, menjaga harta. Maka ini daripada 5 tujuan daripada kita beragama, adanya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita dakwahkan di tengah-tengah pandemi ini. Apa yang mendakwahkan akhi gitu? Nah, gini. Pertama, kita mesti tahu dulu kenapa sampai corona ini, COVID-19 ini, virus ini menjadi begitu, bisa dikatakan ekstrem lah gitu. Sampai ulama-ulama turun tangan, sampai menfatwakan untuk diam dulu di rumah. Oleh pemerintah dilakukan lockdown. Nah, saya berharap mungkin insya Allah ada karantina wilayah di mana pemerintah itu memberikan subsidi untuk, dalam artian apa ya, menanggung semua biaya ketika masa karantina. Dan harusnya begitu, ada pasalnya kan yang mungkin silakan antum cari tahu, ada di Google banyak ya. Nah, itu antum sudah tahu mungkin banyak tersebar di media sosial. Dan semoga itu benar. Nah, kalau ada pasal karantina, nah, maka insya Allah di situ kurang lebih intinya itu di dalamnya, di mana pemerintah di situ menanggung semua biaya kehidupannya dia beserta keluarganya, hatta sampai binatang peliharaannya. Dia bisa jadi ternak, kuda, sapi, ataupun kucingnya, meongnya, anjingnya, dan lain-lain gitu ya.
Nah, oke, kembali lagi ke topik. Apa sih corona itu sampai menjadi begitu wow gitu? Nah, ini saya membuka di internet. Apa itu coronavirus? Ini di situs allodokter.com, garing garis miring virus skor corona. Nah, silakan untuk cari itu. Disebutkan begini. Virus corona ini kan pertama kali ditemukan katanya di Cina, oke? Pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk di negara kita Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Bayangkan kapan terkonfirmasi di Indonesia kan, itu kurang lebih sekitar bulan Maret ya. Jadi Desember terjadi di Cina, 3 bulan kemudian, oke, Januari, Februari, Maret sampai di Indonesia. Nah, kok bisa begitu? Bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia sekarang ya. Kemudian di Indonesia mulai dari Jakarta kan itu bandara internasional, masuk dari luar negeri maupun dalam negeri, kan tempat transit banyak sekali ya. Nah, masuk di situ awalnya mungkin cuma Jakarta yang merah, tapi orang memilih untuk pulang, oke? Nah, ketika orang pulang, dia membawa penyakit itu, bisa jadi dia tanpa gejala, istilahnya carrier. Kemudian habis itu kena mungkin ke keluarganya belanja di pasar, mungkin pakai uang gitu, dan dia lupa cuci tangan karena merasa sehat-sehat aja gitu. Atau mungkin ada di tangannya tapi dia sudah sentuh badannya yang lain. Kemudian habis itu dia pakai sholat mungkin, habis itu kena di dinding mungkin, habis itu orang menyandar lagi di dinding itu, tidak sadar, habis itu dipeluk ketika pulang ke keluarganya, itu sudah di keluarga lain. Akhirnya dari keluarganya itu peluk mungkin ayahnya yang sholat di masjid, itu peluk oleh ibunya habis peluk bapaknya, itu udah ada kontak di tangannya. Kemudian habis itu peluk anaknya lagi, anaknya ini bermain lagi mungkin sama teman-temannya. Kemudian ada yang orang lain gemes gitu, datang cubit-cubit pipinya mungkin, hidungnya apanya gitu. Nah, kena lagi dia ke bawah gitu, nggak tahu, Allah. Ya, luar biasa. Ini kan kurang lebih begitu ya, Mungkin ada yang ikut ini dari tim medis. Mungkin antum bisa meluruskan apa yang Anda tahu tentang penyebaran virus corona ini. Oke, sehingga kita nggak tahu dari sebelah mana ya. Mungkin ya ini sudah banyak masalah virus corona, sudah viral, dari gejalanya apanya itu antum sudah tahu. Mungkin Anda perlu banyak lagi ya, mulai dari gejala umumnya itu berupa batuk, sesak napas, mungkin flu lagi, sampai demam. Nah, sehingga sekarang ini menjadi satu paranoid bagi orang-orang, istilahnya parno. Orang batuk gitu langsung corona. Oh, itu Ustad, ini akhi ini lagi corona, lagi syuting ini, bukan syuting juga, apa sih, lagi rekaman ini. Langsung, padahal ini bisa jadi dia asma, bisa jadi lain. Nah, atau demam sedikit, ya Allah anak saya sudah corona ini. Nah, padahal kan bisa jadi demamnya karena yang lain gitu. Nah, jadi serba salah sekarang. Orang jadi kayak ada tuntutan jangan sakit sedikit pasti kamu corona. Gitu kan. Nah, jadi agak ribet lagi kan. Nah, itu gejala umumnya. Tapi pada akhirnya ketika corona ini penyakit tersebut, demam bisa jadi umumnya, kemudian batuk, sesak napas. Nah, itu terjadi lebih dari 2 minggu, bisa jadi antum sudah kena corona. Ya. Saya pernah batuk gitu, bersin gitu. Pernah sesak napas juga. Pernah rasa panas. Tapi alhamdulillah tidak sampai seminggu sudah turun. Saya khawatir saya kena corona, ternyata alhamdulillah tidak gitu. Dan kalau misalnya merasa gejala-gejala seperti itu, harus segera periksa. Atau kalau macam antum takut, misal datang ke puskes, datang ke rumah sakit karena mungkin di sana tempat lagi orang karantina COVID gitu atau corona, maka ada layanan menghubungi dokter atau puskes, silakan itu digunakan. Gitu ya. Jadi ada juga gejala yang lain bisa berarti seperti ini,
sakit tenggorokan, atau mungkin antum sakit-sakit kepala gitu. Nah, lama-lama kalau macam itu hilang, insya Allah berarti antum tidak corona. Tapi kalau macam antum bisa jadi demam tinggi, batuk berdarah gitu, atau misal sesak napas, nyeri dada, itu coba segera diperiksa. Oke. Nah, kemudian ini kan kalau di sini sudah maksudnya, ini bisa jadi merupakan percikan ludah dan lain-lain, memegang mulut, itu bisa kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Nah, itu kan nggak tahu ya, sehingga ini mesti hati-hati gitu, cukup berbahaya gitu. Kita berbicara di luar, kalau misalnya ada orang mungkin sudah nonton konspirasi ke ini dibuat oleh Amerika, Cina, ini itu sudah. Kita di luar sih dulu. Kita bicara yang nyata dulu, realnya. Oke, nanti itu urusan antum kalau misalnya ada konspirasi dan lain-lain. Nah, ini ada di news.google.com. Ini mengenai data tentang virus corona yang tersebar di seluruh dunia. Yang terkonfirmasi, ini saya bacakan, ini diperbarui kurang lebih setengah jam yang lalu. Ini sekitar 2.400.000. Jam berapa ini? Pokoknya beberapa menit yang lalu ini sudah sampai 2.400.000 sekian. Nah, ini kalau saya sebut 2.404.449 kasus terkonfirmasi di dunia. Nah, yang sembuh alhamdulillah sekitar 624.725 orang. Nah, kemudian yang meninggal dunia itu sekitar 165.234 orang. Nah, maka ada yang mengatakan begini, mengkaitkan dengan kasus taun ya. Kasus taun mungkin sudah viral juga, antum sudah tahu tentang hadis taun yang terjadi mungkin di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga kasus di Umar bin Khattab, ya kan, ketika ditanya apakah engkau lari dari takdir Allah untuk tidak pergi ke negeri Syam, maka Umar bilang, Anda bukan lari. Ini bagaimana ya, pakai bahasa saya misal, Anda bukan lari dari takdir Allah, tapi Anda berpindah dari takdir buruk ke takdir yang baik yang Allah juga tentukan. Kemudian dimusyawarahkan dan lain-lain, sehingga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an memberikan satu ilmu yang diketahui bahwasanya dia pernah mendengar, dan ini ada termaktub di hadis Sahih Bukhari sama Muslim ada ya. Oke, itu termaktub kurang lebih bahwa Abdurrahman bin Auf berkata dari Rasulullah SAW bersabda di makna ya. Nah, bahwa kalau kamu mendengar ada wabah di satu negeri, maka jangan kunjungi negeri itu. Dan apabila orang itu waqa biha, ada di dalamnya, maka jangan dia keluar. Gitu, cukup gitu perintahnya. Tapi kan ya dunia sekarang gitu, harusnya kan sebenarnya cuma di Cina terjadinya, cuma di Cina, tapi ternyata kok bisa ke seluruh dunia. Nah, inilah hakikat kebenaran Rasul sudah bilang dari jauh-jauh hari, kurang lebih 14-15 abad yang lalu ya, kalau ada kalau ada wabah, lockdown gitu. Tapi kita enggak, ya itu tidak patuh lah, orang tidak patuh OTP begitu. Orang tidak patuh, kalau orang bilang orang tidak pembadengar gitu, karena tidak patuh, tidak mendengar gitu apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, mungkin ditausiahkan atau bahkan difatwakan oleh majelis ulama mungkin. Nah, maka kita bisa melihat begini dampaknya. Oke, saya mungkin bercerita, mungkin ada teman-teman yang dari luar Gorontalo ya. Mungkin saya lihat di beberapa profil ada sudah menyampaikan, ada yang dari Medan, ada dari Purbalingga, ada yang dari
mana tadi, pokoknya ada apa yang di Medan, di Kalimantan mungkin kalau nggak salah, ada juga yang di Jawa. Nah itu kan masya Allah, syukron, alhamdulillah antum telah sama-sama dengan kami di sini, jauh-jauh dari sana, include ke pertemuan kami, masya Allah. Kita cuma di Gorontalo, di daerah kecil aja gini, tapi alhamdulillah masya Allah semangat antum untuk sama-sama berbagi. Ada ya masya Allah antum sampai di Gorontalo, walaupun hanya lewat media sosial nggak apa-apa ya masya Allah anak. Nah ini apa tadi yang saya mau sebutnya, nah gitu. Tapi begini, kita lihat ya, harusnya kan ini cuma di Cina gitu, tapi kok bisa sampai di sini. Nah itu karena bisa jadi karena mendengar gitu. Urutan pertama sekarang, negara yang paling banyak coronanya kasusnya itu ada di Amerika, kemudian Spanyol, Italia, menyusul Jerman, Britania Raya, Prancis, Turki, baru habis itu Cina. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bayangkan yang awalnya 8, yang awalnya di Cina paling tinggi di urutan pertama, sekarang jadi di negara lain yang paling tinggi. Nah Indonesia berada di mana? Nah Indonesia ada di urutan kesekian, di bawah Singapura. Indonesia sekarang kasus yang terkonfirmasi ya ada 6.575 orang. Oke. Kemudian kasus per 1 jutanya. Oke. Ini ada sekitar 24,63. Ini kasus per 1 juta orang, 24,63, entah maksudnya berapa ini ya. Kemudian yang sembuh alhamdulillah ada sekitar 686 orang, kemudian meninggal dunia ada 582 orang. Nah, bayangkan. Kasus masuk di Indonesia itu bulan Maret. Sekarang April. Baru 1 bulan ini di Indonesia sudah muncul kasus sampai 582 yang meninggal, 6.000 sekian yang masuk. Kemudian ada yang sembuh alhamdulillah ada sekitar 6.686 orang. Nah ini kalau kita mau lihat, ini yang sembuh baru 1% gitu dari kasus yang terkonfirmasi. Sedangkan yang meninggalnya itu berapa? 582 orang, sekian persen lah gitu, hampir 1% juga. Nah ini kan agak banyak juga, tapi alhamdulillah yang sembuhnya lebih banyak. Cuman begini, kita melihat ini baru 1 bulan loh. Nah bayangkan yang di Italia saja itu agak beberapa bulan baru sampai melonjak gitu kan, sampai menjadi berapa tadi? Di Italia urutan ke-3 setelah Spanyol. Nah di Italia sekarang itu ada sekitar terkonfirmasi ada 178.972 orang. Kasus per 1 juta orang ada sekitar 2,92.970.810 orang. Nah yang sebelum 47.000 berapa ini? 47.055 orang, dan meninggal dunia 23.660 orang. Nah di Italia itu kalau tidak salah ya baru berapa bulan kemarin juga kan, Desember, mungkin Januari masuknya, Februari, Maret sampai sekarang tuh terkonfirmasi sekian banyak begitu. Sehingga itu kenapa gitu? Karena dalam arti begini, pemerintah gagal untuk membuat physical distancing atau menjaga jarak antar orang-orang gitu. Satu sisi mungkin saya berpikir, ini masih pendapat saya, mereka butuh untuk keluar begitu, bisa jadi untuk makan dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat negara semaju itu saja bisa kena, apalagi mungkin kita negara yang berkembang gitu lah, yang bahkan banyak kasus kemarin APD alat pelindung diri itu kurang di Indonesia. Nah kemudian banyak yang terkena penyakit ini, virus ini, sehingga bisa jadi agak sulit nanti untuk istilahnya menekan. Nah mungkin kalau kita melihat ada kurva gitu, rumah sakit itu kurang lebih kalau macam 100% bisa menerima pasien itu mungkin di angka 10.000 mungkin, atau mungkin 1.000 lah.
Nah, bayangkan baru 1.000 yang baru masuk itu sudah tidak cukup karena ada 1.000 kasus lagi. Maka kurvanya itu lebih melonjak daripada yang sudah dibatasi gitu. Sehingga masya Allah, subhanallah, ini bisa secepat itu. Nah, karena ini bisa dibilang karena tidak mendengar begitu. Nah, bagaimana dengan kita kaitkan dengan agama ini? Bagaimana kita kaitkan dengan agama? Nah, kita kalau melihat agama ini banyak yang mungkin berpikir, lah terus bagaimana nanti berarti akhi gitu, bagaimana berarti Ustaz, bagaimana ini begitu kan. Maka yang perlu kita dakwahkan ketika pandemi ini, COVID ini, pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga yang 5 tadi. Agama kita tetap jalan. Habis itu jiwa kita juga terjaga, keturunan akal kita, keturunan kita serta harta kita terjaga. Maka bagaimana kita menjaga itu? Nah, maka dalam maqasid syariah itu kan kita harus menjaga agama dulu. Nah, ini jadi agak lumayan ini. Kita kan harus menjaga agama dulu. Sholat berjamaah itu kan termasuk bagian agama. Maka berarti betul dong orang bilang itu kami nggak takut corona. Kami nggak takut corona, tapi kami takut hanya kepada Allah SWT. Maka sholat Jumat, sholat berjamaah, tablik akbar dan lain-lain itu harus ada, gitu. Berarti bagaimana ini Ustaz? Kan agama duluan, nyawa itu belakangan, gitu. Sedangkan kan ada hadis kalau orang yang terkena wabah gitu kan, kalau hadis dulu pakai tahun gitu kan, itu nanti pahalanya mati syahid. Gini deh, gini. Mungkin antum pernah dengar ada ini ya, orang lagi viral kemarin itu si ini siapa ya? Pokoknya ada seseorang gitu. Dia bilang gini kan, apa namanya? Gimana ya dia bilang? Ya kalau kita itu memang nggak takut corona, nah istilahnya kita kayak gini, kita ke jalan tol gitu. Terus habis itu lagi banyak kendaraan lewat atau mungkin lagi kosong-kosong jalan, tapi tiba-tiba ada bus gitu kan, besar truk atau apa gitu. Terus habis itu kita teriakin gitu, aku nggak takut lu tabrak gitu, atau aku nggak takut nih mobil mau lewat, aku takut pada Allah. Itu kan istilahnya mati konyol. Tapi kita nggak mati konyol akhi, kita nggak mati konyol Ustaz, karena kita mati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi gimana dong itu? Kalau kan ada istilah orang lain, ya kita oke nggak takut corona. Antum kan ada orang bilang gini, nah kalau antum nggak takut corona itu kayak antum bilang antum lagi masuk ke kandang singa yang macan, singa yang laban maksudnya, macan yang laban misal. Nah itu kan akhir Ustaz, itu kan masuk ke kandang macan, kita kan masuk ke rumah Allah, beda lah gitu kan. Nah tapi perannya, berarti iya juga ya, kalau begitu kita masuk ke rumah Allah gitu. Nah tapi ternyata gini, dalam kaidah usul dikatakan begini, sihhatul abdan muqaddamatun ala sihhatil adyan. Nah, dapatkan kaidah usul gitu. Sehatnya badan, itu didahulukan, diutamakan daripada sehatnya agama. Maksudnya apa? Gitu. Kok bisa? Karena begini, logikanya gini. Ketika orang-orang muslim itu tidak sehat, maka siapa akan menjalankan agama? Pertanyaan gini, kalau antum sakit, antum bisa nggak sholat berjamaah di rumah, di masjid? Tidak. Ketika antum sakit, bisa nggak antum cari nafkah? Tidak. Ketika antum sakit, bisakah antum beribadah yang lain lagi? Dalam artian untuk menjaga agama Allah ini. Katanya kan antum itu, bisa nggak? Bisa mungkin Ustaz, bisa mungkin akhir. Ya, Anda minta tolong. Bukan masalah minta tolong, itu berarti antum minta tolong ke orang sehat. Pertanyaan antum gitu, antum yang gimana gitu. Kalau antum lagi sakit, pertanyaannya apakah antum bisa menolong agama Allah? Nah,
hakikatnya kan bukan dalam artian apa ya, mungkin saya enggak enggak berlatar basic kemana-mana mungkin, tapi mungkin saya aktif di ini mungkin Muhammadiyah gitu. Nah tapi mungkin saya mengutip pendapatnya Gus Baha gitu, Gus Bahauddin dari Nahdlatul Ulama, saudara kita juga. Itu dikatakan begini, kurang lebih agama itu dalam arti begini ya, tanda kutip ya, tidak perlu dijaga, Allah yang jaga begitu. Tapi Allah bagaimana menurunkan kepada kita agar bagaimana kita bisa menjaga agama Allah. Nah kayaknya kan kayak ada orang yang berusaha, orang yang dengki akan Islam, munafik mungkin, yang lain-lain, musuh Islam yang memang sudah jelas-jelas. Nah itu kadang mereka memang jelas-jelas ingin liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah mereka itu dengan sengaja betul ingin bagaimana supaya agama Islam ini hilang, lenyap, ditiup pakai afwahihim, pakai mulut-mulut mereka. Nah akan tetapi Allah yang mutimmu nurihi, yang menyempurnakan, mengadakan terus agama ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Nah, jadi sini Allah yang pasti akan menolong. Tapi satu sisi ada ayat Allah bilang di Quran surah Muhammad ayat yang ke-7 agak ke kanan bawah gitu kan. Sebelah ayat. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, bagaimana korelasi ayat ini gitu? Maka korelasinya adalah ketika kita sehat, kita bisa menolong agama Allah. Ketika antum minta tolong orang mengambilkan HP antum aja gitu, atau sesuatu milik antum begitu, itu kan berarti antum meminta pertolongan pada orang yang sehat gitu. Orang yang sehat badannya, insya Allah ketika badannya sehat, akalnya sehat, itu dia bisa bisa menolong agamanya gitu. Tapi hakikatnya Allah menjaga di situ. Maka ketika misal badan kita tidak sehat, maka bisa jadi agama kita tidak sehat juga. Nah, kenapa bisa begitu? Kayak begini, ada satu hadis kurang lebih begini banget. Bagaimana ya? Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan dia kafir, kufur. Nah, apa maksudnya berarti? Bayangkan, orang fakir kan dia lemah gitu. Badannya tidak kuat, bisa jadi apa. Nah, sampai terkadang dia menuduh Allah tidak adil. Ya kan? Dia merasa, oh dia ini tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga, mohon maaf, kadang ada orang kasih dos 1 bungkus, beras 1 karung, tambah beberapa rempah-rempah cuma untuk memenuhi jasadnya, badannya. Tiba-tiba dia berpindah ke agama yang naudzubillah. Nah, jadi di sini menjadi kaidahnya adalah sihhatul abdan muqaddamatun ala sihhatil adyan. Jangan egois. Bukan dalam artian bukan dalam artian kita melarang sholat, enggak. Bukan dalam artian kita melarang mungkin kalau di agama lain ibadah yang lain. Bukan ibadahnya. Tapi dalam kasus corona ini perkumpulan itu yang dilarang begitu. Bukan dilarang juga dalam artian dicegahlah begitu. Oh ini kok perkumpulan di pasar diadakan terus begitu, tapi yang di masjid nggak ada, yang di tempat-tempat ibadah nggak ada. Oke. Mungkin pakai kaidah tadi lagi ya, kita nggak takut sama corona ya, kita takut sama Allah. Oke, kalau begitu antum ke masjid, tapi cobalah Anda minta tolong sama antum, kasihan tenaga medis itu kurang, antum ke sana bantu. Oke, selesai. Antum silakan ke sana, kemudian berikut nggak perlu lagi antum mau ya antum buat komunitas sendiri,
jual beli sendiri di situ, jangan dengan orang-orang ya, karena bisa jadi antum sudah terpapar gitu. Nanti kalau antum sakit, jangan salahkan jangan salahkan pemerintah yang nggak kasih dana, jangan salahkan agama yang begini-begini. Nah, nanti narasi-narasi seperti itu yang gimana ya, kasihan gitu. Nah sehingga kasihan kan ada gara-gara seperti itu, dan mungkin kasusnya agak viral sedikit di Gorontalo, karena Gorontalo yang paling terakhir terkonfirmasi di Indonesia, provinsi terakhir yang mengkonfirmasi ada kasus corona. Nah ketika terkonfirmasi mulai dari Bonegolango 1, kemudian dari situ tersebar, ada yang di kota Gorontalo, kemudian habis itu ada yang Pohuwato, katanya ada juga di Kabupaten Gorontalo. Allah tempat-tempat lain katanya sudah ada tapi belum terkonfirmasi. Dan ini kita tidak tahu ya, karena begini, ada teman saya yang dari Jawa Timur pulang ke Gorontalo karena saya zona merah katanya, Allah alam. Cuman gini, dia bilang yang terkonfirmasi di Jawa Timur itu baru ratusan, sedangkan di setiap harinya katanya di kompleknya itu banyak yang meninggal karena sesak napas, banyak yang meninggal karena demam tinggi, banyak yang meninggal karena yang ciri-cirinya corona gitu. Kurang lebih 3-4 orang per hari. Nah, kalau per hari di daerahnya dia aja itu, ini kalau dia mungkin kalau dibicara komplek gitu, mungkin di perumahan begitu. Perumahan mungkin ada sekian jiwa gitu ya. Di perumahan situ ada sekitar 3-4 orang per hari. Bayangkan dia 10 hari berarti sekitar 30 orang. Oke. Kalau 10 hari ya, kalau 30 hari 1 bulan mungkin ada sekitar 90 orang. Nah, oke, 90 orang misalnya meninggal dalam sebulan. Itu di satu komplek misal. Nah, itu yang tidak terkonfirmasi. Yang terkonfirmasi kan sekian. Nah sehingga ada yang bilang dengan kaidah, kalau macam virusnya ini belum membahayakan, belum tembus ratusan ribu orang, ini maka belum disebut dengan virus katanya, atau wabah katanya. Aduh, satu sisi kan, maka ada kaidah yang kedua gitu. Dan ini katanya ditolak sama ada mungkin saudara-saudara kita yang mungkin ya dalam tanda kutip ngeyel ya gitu, masih dengan bahasanya mohon maaf arogansi dalam beragama, masih istilahnya egois dalam beragama, sehingga ya masih ngeyel gitu dan tanda kutip ya, pokoknya kita menghadap Allah mati-mati gitu. Sehingga sebenarnya ada kaidah yang bilang begini, oke ini masih belum banyak, mungkin di Indonesia baru sekitar berapa tadi ya datanya di Indonesia mungkin masih sekitar 6.575 yang terkonfirmasi. Oke. Nah kita tahu dia terkonfirmasi loh, yang tidak terkonfirmasi berapa gitu. Atau misal ada orang yang sudah punya gejala tapi nggak lapor. Nah, belum di Indonesia belum banyak lagi alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi coronavirus ini. Sehingga gimana ya, kita bisa melihat bagaimana ini bisa jadi ini sudah lebih banyak yang terkontaminasi, yang sebenarnya dia kasus Allah alam bisa jadi anak antum sudah ada mungkin, tapi kita nggak tahu. Saya pribadi ya saya cari makan gitu ya, pasti ke pasar, kalau ke pasar ke warung-warung yang jual beras, jual apa gitu kan ya, karena bagaimana kita mau hanya mengurung diri kita, mengisolasi diri tapi yang nggak makan gitu kan, itu berat juga. Nah sehingga ini yang terkonfirmasi sekian, tapi bisa jadi yang tidak terkonfirmasi lebih banyak dari itu. Sehingga mungkin kita tidak tahu, bisa jadi ketika kita sholat itu tadi yang cuma dari bersin tertempel mungkin, atau orang salaman lupa cuci tangan, atau mungkin dia sudah kan ada mungkin orang cuci tangan tapi sebelum itu kan dia bilang kalau macam ada orang nih seperti ini tuh istilahnya pegang hidungnya, pegang matanya, katanya pegang lidahnya, itu juga bisa mengkontaminasi coronavirus ini. Sehingga yang terjadi adalah di tangannya mungkin bersih, orangnya tidak bersih. Itu mohon maaf bukan artian bersih belum mandi, enggak. Nanti mungkin harum-harum ya sekarang mendengarkan diskusi ini, kajian ini insya Allah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah antum jamin antum sehat begitu? Dan bisa jadi antum belum lapor.
belum check up keadaan antum gitu. Bisa jadi orang sehat-sehat tapi bisa jadi dia carrier, pembawa daripada corona ini. Sehingga ketika mungkin dia pulang kampung bersih-bersih, nggak tahu, tapi pokoknya dia dari zona merah mungkin, sehingga orang di rumahnya nggak tahu, salaman cipika-cipiki, nah sehingga nggak tahu-tahu dia pembawanya, orang tuanya nggak salah apa-apa, dan mungkin orang tuanya sudah rentan, dia imunnya kuat. Nah, ini bisa jadi menjatuhkan kecelakaan pada orang lain. Nah, gitu ya. Sehingga muncul kaidah gini. Dan ini mungkin sudah banyak mungkin antum dengar, mungkin ada antum dari kalangan pesantren, antum dari kalangan pondok. Ya. Ini kan kaidahnya gini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid itu menolak yang buruk-buruk dulu. Muqaddamun ala jalbil masalih. Diutamakan daripada jalbil masalih, untuk ada tujuan yang maslahat. Oke, mungkin soal Jumat maslahat, ini maslahat, tapi ternyata kerusakannya ini, mafsadatnya ini, keburukannya ini bisa jadi besar, nggak tahu. Nah, mungkin orang bilang, ini kan corona ini adalah utusan Allah untuk orang-orang yang zalim. Oke, tapi kalau macam cuma seperti itu kan berarti sahabat Nabi yang lain yang pernah kena taun, berarti apakah mereka orang zalim? Insyaallah, naudzubillah. Kan sahabat Nabi loh, jangan sampai kita main-main loh gitu. Yang Nabi bahkan ada beberapa yang sudah dijamin surga begitu, tapi bahkan dia berijtihad, ya sebut saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu insyaallah dia berijtihad untuk bukan lari, bukan takut, tapi beda ya, beda takut mati sama menjaga kehidupan, beda itu ya, beda. Sehingga kaidah ini sangat cocok, apa ini kaidah sekarang ini banyak ya. Oke, nah kemudian saya belajar beberapa kaidah ini aja. Kemudian habis itu ada kaidah satu lagi, al maslahatul muhaqqaqah muqaddamatun 'alal mafsadatil mauhunah. Mauhumah. Nah, maslahat yang hakiki, sudah tahu maslahatnya, sudah tahu bahwasanya kalau macam kita mau kita kalau macam mengisolasi diri, meng-lockdown, nah itu lebih maslahat daripada mungkin mafsadat corona yang belum jelas mungkinnya. Oke. Tapi ada yang memutarbalikkan begini, maslahat untuk sholat itu sudah jelas, sedangkan corona ini belum jelas ada atau tidak. Kebalik mungkin cara memandangnya. Jadi maslahat yang hakiki itu adalah bagaimana kita menghindari yang mafsadat tadi. Kayaknya ini sudah jelas mafsadatnya, cuma memang belum muncul. Maka dia bilang dalam kaidah ini, al maslahatul muhaqqaqah, maslahah yang sudah hakiki, di mana kita berlindung, di mana kita ketika kita sehat kita bisa menjaga agama kita, itu kita dakwahkan pada orang-orang. Sehingga itu diutamakan daripada mungkin orang menganggap, ini kan belum jelas virus coronanya, anak kan masih sehat-sehat, insyaallah, pakai insyaallah antum sehat-sehat gitu. Tapi tidak tahu besok, lusa, atau 2 minggu ke depan tanpa antum sadari, kan bisa jadi antum sudah kena virus gitu. Jadi beda ya, beda antara takut mati sama menjaga kehidupan, beda. Nah, terus bagaimana nanti kasusnya misal orang-orang yang ditolak jenazah COVID-nya. Nah, maka hati-hati terhadap yang begini. Kalau orang yang terkena COVID, kan itu ada protokol-protokolnya. Tapi ada yang bilang, ini sudah enggak manusiawi. Harusnya kan dia dimandikan begini. Oke, kan sudah pakai alat protokol. Tapi itu berbahaya, sehingga ada protokol-protokolnya, sehingga jelas insyaallah dia sudah dibersihkan, disterilkan, bahkan subhanallah ada beberapa yang saya pernah lihat videonya, dia memang dikafani
bagaimana mayat, tapi habis itu ditambah kafannya dengan plastik, dibungkus lagi dengan plastik, tambah plastik kurang lebih 3 lagi, habis itu dikasih di peti. Nah, yang itu nanti insya Allah kepalanya nanti ketika ditaruh langsung menghadap ke kiblat. Nah, kemudian dia disolatkan oleh orang-orang jamaah situ, jamaah oleh para tim medis, sehingga insya Allah ketika sudah seperti itu mereka semprot, sterilkan dan lain-lain, maka kenapa harus menolak? Hati-hati ikhwah. Jadi ketika syariat Islam memandang untuk menjaga orang yang masih hidup, apalagi orang sudah mati, ada akhlak-akhlak kita terhadap orang sudah mati. Jangan sampai ada pikiran, oh nanti kuburnya ini, mayat-mayatnya ini kena corona, gimana, emang mayat mau hidup lagi gitu. Oke, kan tidak hidup lagi gitu ya. Oke, sehingga 3 kaidah itu yang kami dapati, yang bisa kami bagi. Maka sehingga kalau macam ada narasi jangan takut corona tapi takut pada Allah semata, kami cuma takut pada Allah, maka ya tolong sama-sama lagi kita, bagaimana ini sudah mau dekat bulan Ramadan insya Allah, sekitar 4 hari lagi, dan semoga Allah sampaikan kita di bulan itu, amin ya rabbal alamin. Dan semoga gitu, kalau memang di bulan Ramadan ini corona ini belum selesai, maka tak ada salahnya jika kita sholat tarawih di rumah, yang lain di rumah. Tapi semoga kalau Allah berikan kita umur panjang insya Allah sampai di Idul Fitri, semoga Allah sudah angkat ini. Semoga, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah. Jangan dulu ngeyel, please, gitu. Sampai ada yang bilang, oh kami dari kelompok ini mungkin tidak takut corona, kirim jamaah kita ke situ, kirim anggota kita ke situ, maka corona akan terusir. Hati-hati ya. Ini beda antara takut sama Allah dengan ilmu, dengan takut pada Allah tanpa ilmu. Hati-hati. Bisa jadi itu antum sombong sebenarnya. Ya, maka banyak narasi-narasi itu. Maka ini sebenarnya problemnya karena bisa jadi orang seperti itu dan saudara kita juga, dan kita dakwakan hal itu, mungkin fondasi teologisnya masih kurang kokoh, akidahnya perlu diperbaiki lagi, hati-hati terjerumus kepada akidah-akidah yang kurang baik gitu. Nah, kita kan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita mematuhi pemerintah ketika itu dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kemudian ada juga ulama kita yang sudah banyak memfatwakan, ada yang sudah fatwa, ada yang masih tausiah gitu. Tapi paling tidak mari coba kita mendengarkan itu. Insya Allah orang-orang di ulama kita di Majelis Ulama Indonesia, baik dia di nasional, provinsi maupun daerah, itu insya Allah itu pasti sudah sangat memikirkan hal-hal itu. Hatta kemarin kalau melihat yang di Gorontalo sudah disarankan untuk tidak dulu kemana-mana, gini, dan ternyata pecah satu telur, ribut, hanya disalahkan satu jemaah, dan katanya ya itu gara-gara tidak mendengarkan gitu. Tapi ya semoga jangan kita celah. Kita doakan semoga dia segera sembuh, dan semoga penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Bukan arti kita takut mati, bukan. Menjaga kehidupan itu beda. Menjaga kehidupan itu termasuk di makom syariah. Dan maka syariah itu merupakan tujuan daripada agama kita ini. Oke? Beda dengan takut mati. Oke? Kemudian jangan sampai kita membenturkan aspek sains dengan agama. Mungkin ini kan corona begini, beda dengan agama begini, agama itu begini. Kalau banyak gini dia kan ada hadis juga kalau macam orang berdiam diri di rumah karena dia takut khawatir begitu dia terkena corona, terkena wabah, walaupun dia pun tidak kena, maka nanti ketika dia di rumah itu bisa disebut seperti syahid dia. Syahid nilai akhirat ya, bukan dalam artian ikut perang kan. Nah bisa jadi juga karena problemnya ini karena mungkin hilang nilai kemanusiaannya. Oke. Mohon maaf. Jangan sampai gegara kita vertikalnya baik, tapi
horizontalnya kurang baik. Karena hakikatnya kan kita adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Oke. Allah itu harus baik kepada Allah gitu. Oke. Kita hubungan sholat dan lain-lain. Ketika Allah memberikan satu ini, agama menyediakan alternatif itu. Siapa yang ini akan agama dari turun kepada nabinya, Nabi mewariskannya pada ulama warasatul anbiya, dan riwayat hadis Abu Daud itu kan. Jadi al ulama warasatul anbiya, ulama-ulama kita sudah memfatwakan gitu. Jangan sampai kita baik kepada Allah, pada manusia kita tidak baik. Hati-hati, bisa gagal lagi kita. Oke. Kemudian bisa jadi egois dalam urusan solidaritas kemanusiaan. Kemudian ini ada banyak kasus kan, tadi saya sebutkan ada penolakan jenazah ya. Nah, sehingga kira-kira apa hikmah yang bisa kita dakwahkan di tengah wabah ini? Nah, bisa jadi ketika kita melakukan lockdown, Allah itu mungkin lagi rindu sama kita, hingga terlalu sibuk di luar, sehingga ketika Allah berikan kesempatan di rumah begitu, coba manfaatkan dengan banyak mungkin berzikir, banyak mungkin sholat sunnah begitu. Mungkin kan ada beberapa banyak mungkin yang selain ikut kajian ini ada ikut kajian yang lain, ikut kajian yang lain, ya kan? Insya Allah. Tapi banyak ketika Allah sudah uji ini, ternyata dia sudah banyak melakukan kebaikan. Mungkin dia membantu korban COVID, membantu tim medis, bersedekah, memberikan mungkin kepada ojek online yang masya Allah begitu sunyi orderannya karena ada orang keluar gitu, atau mungkin ada pedagang-pedagang kacang, pedagang pisang di luar gitu, atau yang bisa dibilang kasihan kalau tidak keluar rumah mereka dapat rezeki begitu. Oke. Nah itu mungkin kita bisa bantu mereka banyak gitu. Kan kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan berbagai macam metode gitu. Oke. Nah kemudian itu hikmah yang pertama. Kemudian bisa jadi ini mungkin bagi orang kantoran, orang sering di luar rumah, sana kemari gitu, kasihan. Dengan bisa jadi keluarganya tidak tidak terperhatikan lagi. Pergi subuh balik malam, istrinya mungkin lagi rindu, istrinya mungkin butuh kebutuhan nafkah lahir batin, anaknya juga pun begitu. Kasih sayang itu penting, itu nafkah juga. Tapi mungkin pergi subuh balik jam 10 malam, jam 11 sudah capek tidur, kasihan. Ya, mungkin ini salah satu hikmah yang Allah tetapkan ketika ada corona ini. Lockdown di rumah, dekat kita dengan keluarga kita. Mungkin ada yang dari di pondok, mungkin ada mungkin di apa gitu, di mana jauh-jauh, mungkin arti ketika Allah lock ini pesantren memulangkan misa atau apa, nah sehingga yang terjadi mereka pulang bersama keluarga. Ini bisa menjadi hikmah Allah dekatkan kita dengan keluarga. Alhamdulillah. Nah kemudian ini bisa jadi juga latihan kita untuk puasa nanti. Latihan kita untuk puasa, dimana ya puasa itu kan akhirnya kan adalah imsak, menahan diri, sehingga bisa jadi itu ibadah. Nah seperti ada mungkin dalam sholat kita cuma nina gitu kan, kita tenang dulu di rumah. Kita kalau di haji itu ada wukuf misal, nah sehingga menahan diri ini kita mungkin akan menjadi seperti latihan mungkin awal, dan semoga Allah angkat ini pas puasa gitu minimal, atau maksimalnya insya Allah pas Idul Fitri kita sudah bersih dari semuanya, amin. Nah kemudian bisa jadi kita menambah ilmu kita terkait takdir, menambah ketakutan kita dan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nih, menambah ilmu kita lewat kajian diskusi seperti ini, menambah pengetahuan kita, menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali berharap menambah rojak kita kepada Allah agar mengangkat virus ini. Jadi sebelumnya kita ini sekarang sedang diajari. Mungkin belajar ini kita diajari oleh Allah SWT kayak belajar dari jomblo begitu ya, kasihan
ya ini untuk banyak lebih menahan diri. Oke, alhamdulillah, semoga yang belum nikah diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nikah sekarang lah gitu. Biar enggak banyak enggak banyak resepsi, enggak banyak apa gitu ya. Biayanya dipakai untuk modal antum aja gitu, sekeluarga gitu. Alhamdulillah kami sudah berkeluarga dan doakan semoga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga antum juga diberikan jodoh yang tepat, insyaallah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling jaga di rumah aja. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Ada satu nasihat dari Ibnu Sina, yakni al-wahmu nisfud da wal itmi'nan nisfud dawa was sabru bidayatus syifa. yakni kepanikan adalah separuh penyakit, kemudian ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Maka mari jangan terlalu panik juga. Mari sama-sama kita saling bersinergi untuk bagaimana nanti kita sama-sama insya Allah menghadapi corona ini, kemudian tenang dengan insya Allah itu menjadi separuh obat, dan insya Allah dengan sabar kita menjalani ini dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kesembuhan, awal kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Semoga Allah memberkahi diskusi ini. Insyaallah kita masuk pada sesi pertanyaan. Nanti kalau macam ada pertanyaannya kita sharing aja ya. Kalau macam saya bisa jawab, insyaallah saya jawab pakai VN. Kalau macamnya belum, nanti mungkin ada teman-teman yang mungkin kita istilahkan diskusi. Oke, mungkin saya sebagai pemantiknya, maka insya Allah teman-teman bisa sama-sama berbagi ilmunya juga mengenai bagaimana kita berdakwah di tengah pandemi ini. Jazakumullah khairan, astaghfirukum. Semoga apa yang diberikan oleh saya yang lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kurang adalah dari kami pribadi selaku insan yang menjadi tempat lupa dan menjadi tempat yang salah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk pada golongan orang yang soleh dan solehah. Allah mengangkat penyakit ini di pertemuan menjadi bulan Ramadan, dan diangkat penyakit ini semoga maksimal di Idul Fitri sudah selesai, dan semoga Allah memberkahi kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kurang saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.